Emangnya ada rumah 2 lantai di kawasan timur kota Jakarta berada di lingkungan kota mandiri seluas ribuan hektar dan rumah ini mempunyai harga hanya 800 juta rupiah aja? Ada dong. Kali ini kita mau mereview untuk rumah 2 lantai yang ada di timur Jakarta yang mempunyai harga itu hanya 800 jutaan dan cicilan cuma 4 jutaan aja. Ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, konsultan properti expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini nih saya sedang berada di depan show unit rumah 2 lantai yang mempunyai luas tanah 70 meter persegi dan juga mempunyai luas bangunan 65 meter persegi. Rumah ini sudah mempunyai 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi nih teman-teman. Langsung aja ya, bagi kamu para millennials dan Gen Z yang sedang mencari rumah ini cocok banget buat kamu karena harganya mulai 800 jutaan aja dan cicilannya hanya 4 jutaan aja. Yuk! Ini adalah penampakan fasad depan dari rumah klaster Elora dari Tera Damai Kota Harapan Indah atau Hasanah Damai Putra. Kalau kamu udah tahu nih, pengembang Damai Putra Group pasti tahu banget deh kalau rumah-rumah bikinan dari Damai Putra Group ini nggak pernah fail, nggak pernah gagal ya teman-teman. Lihat dari tampak fasad depan rumahnya aja udah cantik banget, mempunyai konsep modern minimalis dengan sedikit sentuhan tropikal nih. Di bagian atapnya ini memakai atap model pelana ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari depan ini, rumahnya ini megah banget. Walaupun dia mempunyai luas tanah 70 meter persegi, kalau dari depan saya bisa ngelihat rumah ini nih seperti rumah yang lebar 8 atau luas 100-an lebih nih. Rumah ini mempunyai lebar 7 meter dan panjang 10 meter. Tapi lihat deh, di bagian carportnya ini nih, itu bisa muat untuk 2 mobil besar sekalipun ya. Dan masih terdapat sisa lahan di bagian sebelah kanan daripada carport untuk bagian taman depannya. Lihat nih, di bagian carportnya juga cantik banget. Di bagian lantainya ini bisa kita lihat ini terdiri dari konkrit dan juga ada motif dari batu sikat seperti ini nih. Warna-warna yang dipakai untuk fasad depan dari rumah ini juga masih terbilang benar-benar netral ya. Ada warna putih, abu-abu tua, abu-abu muda, dan sentuhan warna kayu, warna-warna coklat, dan juga warna hitam nih teman-teman. Lihat nih di tembok yang mengarah ke bagian depan rumah dekat carport, kita bisa lihat ya, temboknya ini di finish dengan model kamprot seperti ini yang sudah dikasih cat berwarna abu-abu muda ya. Di bagian bawahnya juga ada motif tali air horizontal dan vertikal, serta ada perpaduan untuk warna abu-abu tua serta putih seperti ini nih teman-teman. Melewati carport, kamu akan ketemu dengan bagian beranda depan dari rumah ini. Nah, di teras ini dikasih tempat duduk yang terbuat dari semen seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa nih kalau kalian mau duduk-duduk sore, mau pakai sepatu di sini juga masih bisa dipergunakan banget ya. Nah, ini berbatasan dengan area taman bagian depan yang di bagian taman ini juga sudah dilengkapi dengan 1 lampu taman yang indah seperti itu. Untuk menariki teras dari carport ini juga terdapat 1 step ya, jadi ada naik sedikit. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini di bagian dindingnya, setelah melewati tembok kamprot ini akan ketemu tembok yang udah di finishing mulus seperti ini, yang dimana warnanya ini memakai cat warna abu-abu tua. Lalu kita akan lihat di bagian sebelah kanan saya ini ada dinding. Nah, di bagian ini adalah letak daripada meteran listriknya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu kepingin biar tampak depannya ini lebih cantik, bisa banget di bagian depan ini kamu bikin lemari sepatu dan juga lemari lainnya yang akan menutupi daripada meteran rumah kamu ini. Di bagian fasad depan nih ya, kalau di samping daripada pintu utama ini terdapat 2 panel jendela besar, di mana jendela ini mempunyai kusen yang terbuat dari aluminium dengan cat yang berwarna abu-abu tua seperti ini nih teman-teman. Lalu untuk temboknya bagian bawah itu juga menggunakan warna putih ya. Untuk pintunya sendiri, pintu utama ini sudah dilengkapi dengan smart door lock nih teman-teman. Nah, smart door lock ini bisa diakses menggunakan pin, menggunakan
fingerprint menggunakan kartu ataupun bisa menggunakan kunci analog biasa. Nah, kita lihat ya, untuk pintunya ini menggunakan engineer door terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam seperti ini nih. Kita langsung yuk masuk ke dalam rumahnya. Memasuki rumah nih, kita kerasa ya, rumah ini langsung kerasa gedenya nih teman-teman. Jadi langsung ketemu sama ruang tamu, ruang makan, dan juga dapur bersih yang langsung terkoneksi satu sama lainnya. Untuk ruangan ini mempunyai dimensi 4 meter dikalikan dengan 3,5 meter ya teman-teman. Kalau kita lihat nih, di rumah contoh ini sudah dilengkapi dengan sofa 2 seater seperti ini nih. Lalu masih ada jarak menuju ke TV, dan juga rak TV-nya itu masih spacious banget ya. Nah, kalau di bagian depan sini nih, kita bisa lihat ini adalah 2 jendela yang bisa kita lihat dari bagian depan rumah tadi. Jendela ini berfungsi sebagai penerangan cahaya dan juga sirkulasi udara alami yang ada di ruangan di lantai 1 ini. Di sebelah kiri daripada pintu masuknya juga sudah ada dapur bersih yang seperti ini nih teman-teman. Bisa kita lihat di rumah contoh ini, dapur bersihnya didesain cantik banget ya teman-teman. Sudah ada kompor 2 tungku, area untuk cutting di sini, dan di sebelah kanan ini area mencuci, dan masih muat banget untuk kulkas 2 pintu seperti ini. Dan lihat nih, kalau kita bikin interior desain yang cantik, pastinya menambah semangat untuk memasak nih teman-teman. Lihat ya, ada perpaduan untuk kitchen set bagian atas dan juga bawah. Di sini ada bagian pintu yang dibikin terbuka seperti ini dengan tampilan tambahan lampu LED, dan juga ada bagian yang tertutup untuk di bagian atas dan juga bawah. Di sini juga ada permainan untuk laci dan juga storage yang dibuka tutup seperti ini ya teman-teman. Dan di sini adalah area untuk ruang makannya. Di sini dining kecil ya. Jadi memang untuk rumah ini adalah rumah buat pasangan muda nih. Jadi teman-teman yang baru menikah atau baru punya anak 1 cocok banget untuk punya rumah di klaster Elora dari Teradamai ini. Lihat ya, muat ya, masih bener-bener nggak bertabrakan satu sama lainnya kalau lagi makan di sini. Tapi kalau aku sih mendingan kamu pilih meja makan yang bisa dibuka tutup itu loh. Jadi bisa banget kalau misalnya mejanya itu juga dipindah-pindah kalau misalnya kamu ada acara di ruangan di lantai 1 ini ya. Untuk di bagian kiri daripada dapur dan ruang makan terdapat 1 panel jendela yang bisa dibuka tutup. Jadi arah dari sirkulasi depan itu bisa keluar ke bagian kaca ini. Nah, di sebelahnya terdapat pintu yang menuju ke halaman belakang daripada rumah ini. Lihat yuk. Nah, ini adalah taman belakang daripada rumah ini. Lihat nih, mempunyai dimensi 7 meter dikalikan dengan 1,5 meter. Untuk ruangan ini bisa kamu jadikan untuk ruangan laundry. Untuk area taman belakang, jadi kamu bisa jadikan untuk area taman ini mau taman kering, atau vertical garden, atau mau ditambahi kolam, masih bisa banget ya. Lalu di bagian ujung sana bisa buat area menjemur. Di sebelah kiri ini kalau di rumah contoh ini, itu ada area untuk mencucinya, dan di sebelah kanan sana adalah area untuk menjemurnya. Tapi kalau kamu kepingin penambahan ruang makan, bisa banget nih. Ruang makan ini kamu mundurin ya, jadi ditambahin nih untuk space dapur dan juga ruang makannya jadi lebih besar lagi. Kalau di rumah contoh ini, bagian ujung ini adalah area untuk menjemur ya, dengan jemuran yang bisa dilipat seperti ini nih. Nah, di sebelah kiri ini adalah jendela dengan topiannya. Ini jendela yang menuju ke bagian kamar mandi di lantai 1-nya. Kita masuk lagi yuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita mau melihat untuk kamar yang ada di lantai 1 ini. Kamar ini letaknya bersebelahan dengan ruang tamu ya. Kita lihat yuk untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 2,5 dikalikan dengan 3 meter. Nah, untuk kamar ini bisa kamu peruntukkan sebagai kamar kamu, atau kamar tidur orang tua kamu, atau misalnya kamu nggak memerlukan itu semua, bisa banget nih. Seperti yang ada di rumah contoh ini dijadikan home office kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak memerlukan semua itu, bisa banget loh. Ruangan ini dibongkar, jadi kamar tamunya terasa lebih lega lagi.
Nah, lihat nih, kalau di kamar ini itu kita lihat dijadikan home office, sudah bisa ditempatkan satu meja dan juga satu kursi kerja seperti ini. Di bagian belakangnya ini masih bisa dibikin rak untuk buku yang bagus kayak gini nih teman-teman. Saya sih suka loh kalau ruang kerja kayak gini, pastinya semangat banget ya buat kerja setiap harinya. Lalu ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan dua panel jendela nih teman-teman, yang di bagian atasnya ini juga bisa dibuka tutup. Jadi ruangan ini mendapatkan cahaya alami dari bagian depan ke arah carport dan juga bisa sebagai sirkulasi udara alami untuk kamar yang ada di lantai 1. Kalau kamu lihat untuk lantai yang ada di dalam kamar tidur ini berbeda yang ada di luar. Nah, ini adalah kamar vinil yang merupakan bagian dari dekorasi. Di bagian luar ini juga untuk lantainya udah diganti dengan lantai marble ya. Tapi nantinya kalian akan mendapatkan homogeneous style untuk di semua bagian lantai yang ada di rumah ini dengan ukuran 60 x 60 cm. Sekarang kita mau melihat untuk kamar mandi yang ada di lantai 1 ini. Letaknya ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga dan ini letaknya bersebelahan dengan kamar tidur yang ada di lantai 1. Karena memanfaatkan ruangan di bawah tangga, maka ada 2 step turun ya menuju ke kamar mandi ini. Mempunyai dimensi 2 meter dikalikan dengan 1,2 meter. Untuk kamar mandi yang ada di lantai 1 ini cukup fungsional karena sudah dilengkapi dengan shower seperti ini dan juga sudah dilengkapi dengan satu toilet duduk eco flush dan juga dilengkapi dengan jet washernya. Nah, di bagian kamar mandi ini diterangi oleh satu penerangan lampu. Untuk kamar mandi ini sudah ada satu titik lampu dan untuk sirkulasi udaranya ini ada jendela yang menghadap ke arah taman bagian belakang. Nah, untuk lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini, kalau di rumah contoh ini udah diganti ya dengan keramik custom, tapi nanti kalian akan mendapatkan dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30. Nah, keluar dari kamar mandi ini, lihat sebelah kanan saya ini adalah salah satu hack interior yang cukup berfungsi nih teman-teman. Jadi kalian bisa taruh atau buat lemari di bagian bawah tangga ini untuk memaksimalkan space nih. Nah, lemari ini bisa berfungsi sebagai lemari sepatu ataupun lemari untuk kamu menyimpan perlengkapan kebersihan yang mungkin kurang sedap dipandang. Bisa buat taruh sapu, taruh pel, dan lain sebagainya di bagian area bawah tangga ini. Nah, sekarang kita sudah selesai mereview semua yang ada di lantai 1-nya. Kita mau ngeliat untuk lantai 2-nya. Kita naik yuk. Di bagian bordes tangga ini juga sudah dilengkapi dengan kaca vertikal seperti ini. Jadi pencahayaan alami untuk bagian tangga ini sudah diperhatikan banget ya. Nah, menaiki tangga, naik ke lantai 2 juga nggak terasa capek nih teman-teman. Karena jarak antara anak tangganya ini nggak terlalu tinggi ya. Dan di bagian tangga ini juga sudah dilengkapi dengan railing tangga yang terbuat dari besi dengan cat warna abu-abu muda seperti ini. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Untuk kamar tidur anaknya ini letaknya di sebelah kiri saya. Jadi naik tangga, langsung belok ke kiri, langsung ketemu kamar tidur anak. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur ini mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan 3 meter. Jadi masih terbilang spacious ya. Kalau kita lihat ya, desain untuk kamar tidur anak ini tuh lucu dan fungsional banget nih. Nah, ini cocok buat anak-anak untuk usia balita sampai dengan SD nih teman-teman. Untuk kamar 3x3 ini bener-bener saya lihat dekornya ini masih bener-bener lega banget nih. Di bagian sebelah kiri saya ditempatkan untuk meja belajar dan kursi seperti ini. Masih ada ambalan untuk rak buku dan di sebelah kanan ini ada area untuk anak-anak cowok ya yang suka manjat-manjat tuh bisa banget nih teman-teman. Dijadiin buat area belajar sambil bermain nih karena ini ada fungsi motorik anak juga dilatih ya di sini. Nah, kalau di atas tempat tidurnya ini dibikin buat area bermain juga nih. Jadi untuk sensori motoriknya ini bener-bener dilatih banget ya. Jadi bener-bener belajar sambil bermain. Lalu di bagian bawah daripada area bermain ini juga terdapat untuk area ranjangnya ya. Dan di pinggirnya ini ada storage lemari untuk taruh baju juga buat duduk-duduk sambil baca buku di bagian sana. Aduh,
Kalau saya masih kecil nih kayaknya kepengen banget nih ngerengek sama mama sama papa punya kamar yang seperti ini ya. Lalu lihat nih, ada satu meja nakas kecil buat taruh minuman si kecil ataupun susu menjelang tidur, bisa banget ya. Floor to ceiling daripada kamar tidur anak ini pun juga tinggi banget nih teman-teman. Jadi kita lihat di bagian atasnya ini ada drop ceiling, kalau di bagian sebelah sana sekitar 3,2 sampai 3,3 meter, dan di bagian kiri ini sudut yang paling tinggi rumah ini bisa sekitar 5,5 sampai dengan 6 meter ya, floor to ceilingnya. Nah kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat di bagian lantainya ini udah diganti, dilapisi dengan vinil, tapi nanti kalian akan mendapatkannya itu dilapisi dengan homogeneous style 60 kali 60 cm. Nah sekarang kita mau melihat untuk kamar tidur utamanya ya, yang ada bersebelahan dengan kamar tidur anak. Yuk, ini adalah kamar tidur utamanya dengan ukuran dimensi 3 meter dikalikan 4 meter. Untuk kamar tidur utama ini benar-benar terbilang cukup leluasa ya. Untuk di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, kamar tidur utamanya ini sudah dilengkapi dengan queen size bed seperti ini. Lalu masih ada area untuk berjalan seperti ini menuju ke bagian TV di bagian depannya. Dan di sebelah kanannya ini menghadap ke fasad bagian depan rumah. Ini benar-benar dipenuhi dengan kaca, jendela, serta pintu yang menghadap ke balkon bagian depan rumah. Jadi kita lihat ya, ini ada jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara, dan yang pastinya karena bukaan jendela ini gede banget, untuk kamar tidur utama ini tuh penerangan cahaya alaminya pastinya bener-bener bagus banget nih. Ini adalah balkon kamar tidur utama dengan dimensi sekitar 1 meter dikalikan dengan 3 meter. Balkon ini terbilang cukup lega ya. Jadi kalau misalnya kalian kepingin sore-sore menikmati pemandangan di depan rumah nih, bisa banget loh teman-teman. Untuk di area balkon ini sudah diberikan pengaman berupa railing yang terbuat dari besi dicat berwarna abu-abu muda seperti ini, dan di bagian lantainya ini bisa kita lihat ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 berwarna abu-abu, yang dimana permukaannya ini kasar. Jadi kalau lagi hujan keluar ke sini nih nggak terasa licin ya. Di bagian atas daripada balkon ini terdapat topian ya teman-teman, yang dimana ini adalah fasad bagian depan rumahnya. Kita lihat nih di bawah daripada topian, di atas daripada jendela terdapat tembok yang diwarnai putih, sedangkan di bagian kanannya itu temboknya dicat menggunakan warna abu-abu gelap. Balik lagi kita ke kamar tidur utamanya. Selain ranjang dan juga TV serta balkon, kita lihat di sebelah kiri, di sini ada lemari 2 pintu seperti ini, dan juga ada meja rias yang dilengkapi dengan kursi ya teman-teman. Jadi ruangannya tuh masih spacious banget, area berjalannya ini masih gede banget. Nah kalau kita lihat headboard, lalu juga wall panel, dan semua interior yang ada di rumah ini bener-bener semuanya menggunakan warna-warna alam sesuai dengan tema daripada fasad depan rumah ini. Jadi ada warna dan motif marmer putih keabu-abuan seperti ini dipadukan dengan warna kayu, dan ada LED strip yang makin menjadikan desain interior rumah ini tuh makin cantik ya. Floor to ceiling untuk bagian kamar tidur utama ini juga hampir mirip dengan kamar tidur anak. Jadi agak miring nih untuk bagian plafonnya. Di bagian paling kanan ini terdapat tingginya itu sekitar 3,2 meter, tapi ada interior tambahan drop ceiling lagi ya. Lalu di bagian paling tingginya itu untuk ceilingnya bisa sekitar 5,5 sampai dengan 6 meter. Nah, kita mau membahas untuk salah satu pintu yang bisa dibilangnya adalah pintu kamuflase. Kalau kita buka nih, pintu bagian sebelah kiri daripada lemari ini itu adalah terhubung dengan pintu menuju ke bagian kamar mandinya nih teman-teman. Jadi aslinya kamar mandi ini connecting ya ke pintu utama. Jadi dia punya 2 pintu mengarah ke dalam kamar utama maupun ke bagian lobi yang di luar. Jadi untuk anak bisa mengakses pintu dari bagian tangga.
Nah, ini adalah pintu kamar mandi yang mengarah ke bagian tangga. Di bagian depan daripada kamar mandi ini pun, di dekat tangga masih terdapat area duduk untuk baca-baca buku seperti ini nih teman-teman. Nih, kalau di rumah contoh ini dikasih satu sofa, dikasih satu armchair, dan juga satu coffee table nih, bisa banget buat kita duduk sambil baca buku, menikmati me time seperti ini. Di bagian sebelah kiri ini dilengkapi dengan 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara maupun penerangan cahaya alaminya. Kita lihat yuk untuk kamar mandinya sekarang. Kamar mandi yang ada di lantai 2 ini tuh bener-bener gede banget ya teman-teman. Mempunyai dimensi 2 meter dikalikan dengan 3 meter. Untuk kamar mandi ini terbagi 2 seksi ya. Untuk kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya. Di bagian kamar mandi kering ini terdapat satu wastafel, lalu di sampingnya ada toilet duduk EcoFlush dengan jet washernya, dan di bagian kamar mandi basahnya ini terdapat area untuk shower seperti ini nih teman-teman. Nah, nanti di bagian atasnya itu pastinya disiapkan satu power outlet atau colokan listrik dan juga pipa air panas air dingin, di mana kami bisa menaruh water heater seperti ini nih yang langsung terkoneksi dengan pipa showernya. Nah, di bagian bawah daripada shower sudah dilengkapi dengan satu floor gland seperti ini ya. Nah, kalau untuk di rumah contoh ini terdapat satu divider yang terbuat dari kaca yang memisahkan antara ruangan kamar mandi kering dan juga basah. Tapi nanti kalau kalian beli rumah ini nggak dapat ya. Jadi ini bisa kalian tambahkan setelah serah terima. Nanti untuk lantai dan juga dinding kamar mandinya akan dilapisi dengan keramik standar. Untuk rumah klaster Elora ini terletak di Teradamai nih teman-teman. Teradamai ini sendiri mempunyai wilayah kota mandiri seluas 100 hektar. Teradamai ini sendiri adalah bagian dari kota mandiri Harapan Indah atau biasa kita sebut dengan Damai Putra Group. Nah, bagi kamu yang ingin membeli rumah ini tersedia beberapa pilihan cara bayar. Mulai dari cash keras, cash bertahap hingga 60 kali, dan juga KPR nih teman-teman. Kalau untuk KPR masih ada promo, untuk DP 10% bisa dicicil hingga 12 kali. Jadi buruan, buat kamu langsung kontak nomor yang ada di layar dan properti expert kami akan siap membantu kamu. Jangan lupa ya, untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update berita properti terbaru yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Dadah Expertisan!